Bercerai, dibenci Tuhan, nekat bercerai, masuk neraka. Katakanlah A, tokoh atau orang lah pokoknya siapa aja. A sama B. Si B istrinya diduga selingkuh. Bener apa enggak tahu dah. Lalu akhirnya suami ini menceraikan istrinya, lalu dia menikah lagi. Seandainya istri ini tidak selingkuh, hanya diduga selingkuh, lalu dia berarti dia tidak bejat seksual dong. Karena dia nggak bejat seksual, kalau bercerai harusnya selibat. Ya, enggak boleh kawin Suami lagi. selibat, istri selibat, supaya kalau nanti di tengah jalan sadar bertobat, bisa balik lagi. Ya. Tapi kalau misalnya yang dituduh itu ternyata tidak selingkuh, hanya diduga selingkuh, Atau dibangunkan isu selingkuh. apalagi cuma fotonya foto di lobi hotel, bukan di kamar hotel lagi telanjang ada CCTV kamarnya. Betul. Nah, itu berarti kan diduga selingkuh. Nah, tapi ini si suami jadi menikah lagi. Padahal istrinya tidak bejat seksual. Iya. Nah, pernikahan lagi setelah perceraian, itulah bejat seksual. Nah, kenapa pernikahan kedua itu bejat seksual? Kan kita bilang, orang kalau bercerai, dia menikah lagi, dia mau kau. Saya perluas kasusnya ya, biar nggak, ini Bapak ini mengarah pada satu tokoh nih. Suami yang bejat sexuality ini ya justru banyak dibela, Pak. Karena apa? Katanya perkawinannya memenangkan jiwa. Ya, bisa memenangkan jiwa. Dari tidak percaya. Karena sumbangannya banyak. Ya pokoknya kalau membela itu banyaklah sebabnya. Ya, kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu dengan Insinyur Jarod Wijanarko. Dan kami sedang membahas isu-isu yang selalu up to date kayaknya karena tidak pernah habis kisah ini. Saya akan tanya beliau ini soal boleh nggak orang bercerai dan orang yang diceraikan boleh kawin lagi? Apalagi ini bicara perspektif Kristen. Ya, dan kayaknya saya mau baca ayat dulu di awal ini. Oke, boleh Pak. Pak Jarod, saya baca dulu ya, Matius 19 ayat 9. Ini biasanya ayat yang menjadi Ayat emas. ayat emas untuk orang berpolemik ini, Pak. Dikatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Oke. Ya. Ya, jadi dari ayat inilah kemudian orang membangun pemahaman, boleh kok cerai, Asal dia. asal kasusnya perzinahan. Oke. Ya, dibahas lagi karena perzinahan itu adalah pengkhianatan terhadap janji awal yang sudah hancur. Jadi sudah tidak ada lagi dasar, karena perjanjiannya pun sudah dihancurkan dengan pengkhianatan. Oke. Nah, sehingga ini ayat yang paling pas untuk memaklumkan orang-orang bisa kawin lagi, remarriage setelah mereka bercerai tanpa melalui kematian. Bagaimana, Pak? Oke. Ya, saya mau amannya dulu bicara hukum umumnya dulu ya. Ini cari aman terus ini Pak Jarod. Sebelum masuk yang tidak aman. Oh, berarti oke, kayaknya yang aman dulu ya. Ya, maksud saya begini, ya jelas bahwa Maleakhi pasal 2 ayat 16, aku Tuhan yang membenci perceraian. Tuhan membenci perceraian. Jadi itu udah jelas ya, itu dibenci. Terus Amsal 2 ayat 16 ya, saya ngelirik catatan dulu. Ya, silakan Pak. Kepean ya. Amsal 2:16, aku membenci perceraian. Jadi selain Maleakhi pasal 2:16 juga Amsal 2:16. Sama. Aku Tuhan yang membenci perceraian. Amsal 2 ayat 17, selain dibenci, itu yang bercerai disebut pengkhianat. Pengkhianat. Dan ayat Amsal 2 18-19 ditegaskan lagi pengkhianat akan pergi ke dunia arwah di mana ada penghukuman. Artinya bercerai dibenci Tuhan, nekat bercerai masuk neraka. Nah, tegas banget gitu. Tegas. Jadi sebelum saya menjawab perkecualian, karena memang segala sesuatu ada perkecualian, saya sesadar-sadarnya percaya hukum utamanya ini loh. Bahwa hukum itu selalu ada utama, selalu ada perkecualian. Atau Lukas 18 juga, kalau misalnya bercerai dikatakan barang siapa, Lukas 16 ayat 18, kalau bercerai menikah lagi, ia berbuat zina. Maka berarti kalau bercerai boleh, tapi nggak boleh menikah lagi. Karena kalau menikah lagi berzina. Berarti kalau menikah lagi udah berzina. Dan itu sebenarnya ayat yang lain banyak, lengkap begini. Apabila seseorang menceraikan istrinya, lalu orang menikah dengan istri yang diceraikan, ia berbuat zina.
Ayat yang tadi, apabila seorang menceraikan istrinya lalu kawin lagi, ia berzina. Jadi yang menceraikan dan yang diceraikan, dua-duanya tidak boleh kawin lagi, nggak boleh menikah lagi. Hidup dalam perzinahan kalau menikah. Hidup selibat, kalau enggak berarti dia berzina. Oke. Nah banyak yang bertanya begini, Pak, saya ini diceraikan, saya kan korban, Pak, masa saya tidak boleh menikah lagi? Tuhan terlalu pintar untuk diakali. Tuhan terlalu pintar untuk diakali. Ini catatan penting ini. Oke. Kalau yang diceraikan boleh menikah lagi, kan nanti orang begini dong, gara-gara cerai saya gitu kan. Dia cari gara-gara aja, suami nggak dilayani, diwamuk, diapa aja supaya diceraikan. Dia jadi korban. Nah, kamu nggak boleh, aku boleh. Gitu. Makanya saya bilang apa? Tuhan terlalu pintar untuk diakali. Dia kasih batas, yang menceraikan nggak boleh menikah lagi, yang diceraikan juga nggak boleh menikah lagi. Maka akhirnya bertanya begini, Pak, kalau bercerai nggak boleh menikah lagi? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau begitu saya tidak bercerai, Pak. Cuma nikah lagi. Itu solusi cerdas atau licik itu? Jadi ini bahkan saya ngomong begini, ada yang komen pernah waktu itu, Bapak ini nggak jadi pinter aja. Jadi kalau bercerai nggak boleh menikah lagi. Kalau begitu saya nggak mau bercerai, Pak. Oke. Saya mau nikah lagi aja. Perceraian kan dibenci Tuhan. Saya tidak bercerai nih. Tapi menikah lagi boleh dong. Saya mau nikah lagi. Nah itu berarti kaitannya poligami berarti. Itu kita bahas nanti. kita selesaikan perceraiannya dulu. Selesaikan dulu masalah ini. Oke. Wah ini seru ini pemirsa. Karena ada kemungkinan kita bahas poligami. Apa boleh orang Kristen berpoligami? Asal punya bukti yang cukup. Soalnya kan tadi, dasarnya kan orang tidak boleh bercerai. Oke. Ya kan? Kalau bercerai nggak boleh menikah lagi. Oke. Nah, sekarang gimana? Saya nggak bercerai nih. Nah, tapi saya mau kawin lagi. Iya, gitu kan. Tapi sebentar Pak, selesaikan dulu yang satu. Jawab dulu pertanyaan ini. Ini maunya belok aja dulu. Belok yang aman, Pak. Iya. Jadi gini, saya sadar bahwa orang kalau bercerai nggak boleh menikah lagi. Lalu tadi Bapak kembali ke ayat yang Bapak tanyakan tadi ya. Dalam berapa tadi? Lukas 19. Iya. Nah, pasal 19 ayat 9. Saya pakai yang Matius pasal 5 ayat 32. Sama sih bunyinya, cuma saya karena udah ngambil terjemahan yang versi lain, ya itu ayatnya sama, mirip sekali atau berkatakan sama. Matius 5:32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, sebenarnya ada tambahannya kalau juga menikahi yang diceraikan. Oke. Sedikit saya kasih bahasa aslinya ya. Perjanjian lama itu kan Ibrani, perjanjian baru Yunani atau Gerika. Nah, ini dikatakan begini. Orang tidak boleh cerai kecuali karena porneia ya. Ngelafal yang benernya. Kalau tertulisnya porneia, tapi porneia. Ia menjadikan istrinya moi katai atau moi canai. Apa itu? Berzina. Kata kerja sama kata penjudi sama berjudi. Menjadikan istrinya penjudi. Kalau dia berzina, ya jadi pezina sama berzina. Kata sifat sama kata kerja. Makanya mirip. Porneia, moi canai. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat moi katai. Ia berbuat zina. Kalau dia menceraikan istrinya, ia membuat istrinya berzina. Karena dia akan menikah lagi sehingga menjadi pezina. Kalau dia menikahi orang yang diceraikan, dia berzina, berbuat zina. Kalau orang berbuat zina, maka statusnya adalah pezina. Jadi ini hanya istilah begitu. Saya bawa ke King James atau New King James, karena bagaimanapun juga biasanya kalau kita banyak menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari yang mudah dimengerti. Tapi ketika masuk pada sebuah dogma atau ayat yang menjadi pro dan kontra, ada baiknya kita masuk ke King James yang lebih ke arah bahasa asli, doktrin ya. Nah, dalam King James atau New King James dikatakan begini. Saya sebut kalimat kata pentingnya aja. Orang tidak boleh berzina kecuali except sexual immorality. Except sexual immorality. Dan kalau itu terjadi, dia bisa menyebabkan pasangannya adultery atau disebut tadi berzina. Nah, di sini mulai ada bedanya. Jadi orang tidak boleh bercerai kecuali kebejatan seksual. Oh, bukan karena zina biasa ini. Nah, ya kan, karena begitu menggunakan bahasa asli kan ternyata disebutnya porneia. Itu dalam bahasa Inggrisnya adalah sexual immorality versi King James.
Sexual immorality. Karena kalau pakai versinya ML, sebentar. Ada lagi, Pak, kok ada gereja boleh net Bible? Nah, net Bible berkata begini, orang tidak boleh bercerai except for immorality. Seksnya udah hilang. Masalah moral aja. Tapi seksnya enggak. Hanya except for immorality. Ini net Bible. Anda bisa buka net Bible except for immorality. Berarti korupsi boleh dong. Oh, KDRT boleh dong. iya, ngeri juga tuh net itu. Nah, makanya kadang-kadang kita begitu ada ayat yang menjadi pro dan kontra, kenapa saya sok teologis gitu ya. Karena perspektifnya dibangun karena teologi ya. Iya. Perspektifnya dibangun karena firman. Nah, ayat-ayat yang umum, barang siapa rajin diberkati, kita nggak usahlah ke bahasa aslinya. Aneka terjemahan sama. Tapi begitu ini menjadi dasar sebuah perbuatan, menikah lagi boleh apa tidak, maka menurut saya kata jinah terlalu dangkal. Iya. Ya, sehingga kita perlu lihat bahasanya bahwa kalau dalam King James, orang tidak boleh bercerai except for sexual immorality. Nah, apa itu sexual immorality? Silakan nanti dijelajahi, karena saya hanya membangun pola pikirnya. Silakan dijelajahi perjanjian lama. Akan penuh dengan ayat mengenai kebejatan seksual. Misalnya, apabila engkau berdiri di depan binatang seperti orang lalu berkelamin, maka itulah bejat seksual, kekejian bagi Tuhan. Maka itu disebut parea atau moikau, tergantung mau Ibrani atau Yunani. Itu bejat seksual, seks dengan binatang. Jadi misalnya, Pak, suami saya itu tiap hari cari domba, Pak, dikejar-kejar terus. Dia sudah nggak tertarik sama saya. Iya. Nah, itu masuk diizinkan tapi bukan kehendak Tuhan. Nanti kita bahas hal ini juga ya. Iya. Tapi itu yang dimaksud bejat seksual. Iya. Apalagi dengan ibu, dengan ayah, dengan adik, dengan kakak, incest itu bejat seksual. Incest itu bejat seksual. Itu termasuk sex immorality. Iya. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, atau Roma pasal 1. Bejat sexuality. Maka mereka laki dengan laki birahi karena mereka menyembah Allah yang bukan Allah, maka aku menyerahkan mereka pada pikiran yang terkutuk. Maka bejat seksual itu ya kalau mau di pengertiannya, bejat seksual itu kalau kita bicara pengertiannya apa sih? Berbuat dosa tanpa merasa dosa. Itu bejat. Nah, kalau bejat seksual, sex immorality, berbuat dosa seksual tanpa merasa berdosa. Dan itu sudah menjadi kebiasaan terus. Enggak merasa berdosa, malah bukan kebiasaan lagi. Ada orang yang kebiasaan ngerokok. Aduh, tapi saya pengen lepas kok, ini saya tahu ini nggak baik. Itu belum bejat itu. Dia sadar itu salah tapi nggak bisa lepas. Mau saya lepasin, saya doakan bertobat lahir baru ya kan, lepas dia. Tapi dia merasa nggak salah kok. Apa salahnya dengan binatang? Wong saya tertariknya sama binatang. Apa salahnya dengan laki-laki? Wong saya nggak tertarik sama perempuan. Lah punya suami, ternyata suaminya tertariknya sama laki-laki. Nah, makanya kalau bicara, nah kenapa dulu kalau karena bejat seksual ini boleh menikah lagi? Waktu hukum itu ditulis, itu tidak ditulis pada zaman milenial atau pada abad 19 di mana ada humanisme, ada hak asasi. Bahkan pada perjanjian baru pun masih berlaku kalau orang bejat seksual itu dirajam batu sampai mati. Ya makanya pasangannya boleh dong menikah lagi kan, pasangannya bakal mati. Mati ya, betul. Masalahnya ketika hukumnya ditulis lalu keadaannya berubah, kan nggak bisa dong hukum ditambahin lagi, menambah-nambahi ayat. Tapi yang pasti adalah kontekstualnya mesti dilihat. Kontekstualnya adalah itu bejat seksual ya tadi itu. Ya, berbuat dosa tanpa merasa dosa, adultery, incest, binatang, seks dengan penyimpangan termasuk dengan binatang, tambah lagi masokis dengan kekerasan. Jadi itu seks yang menyimpang. Nah, itulah yang bejat seksual. Jadi nggak bisa misalnya orang tidak boleh bercerai kecuali karena zina, lalu istrinya selingkuh sama sopir. Wah, dia minta ampun, Pak, ampun. Kalau dia minta ampun bukan bejat. Minta ampun dia diampuni. Ya. Jadi kalau saya tidak setuju orang karena pasangannya jatuh perselingkuhan lalu diceraikan, kecuali dia bejat tadi. Bahkan bejat pun itu dibolehkan, tapi tetap bukan kehendak Tuhan. Kita nggak bicara kehendak dulu apa tidak, tapi bicara yang ayatnya tadi itu sebenarnya tidak untuk sebuah perzinahan yang begitu saja. Ya, kecuali kalau mau menggunakan hukum perjanjian lama kan, Ulangan pasal 24. Apabila seorang istri dijumpai tidak senonoh, maka seorang suami memberikan surat cerai. Tapi ini pun kan sebenarnya dikatakan Alkitab, itu karena kedegilan hati kamu, maka Musa mengizinkan hal itu. Jadi itu sebenarnya itu seolah kayak apabila istri berbuat tidak senonoh gitu ya. Tapi coba digali lagi, sebenarnya itu sama pada dengan
seks immorality. Ya, ada bahasan doktrinalnya. Iya. Nah, itu boleh ditambahkan dalam daftar bejat imoralitas, seks imoralitas ini yang misal dia pekerja seks, Pak. Artinya bahkan sampai bintang film porno misalkan. Tapi dia sayang banget istrinya, dia nafkahi segala macam. Tapi memang pekerjaannya itu. Pernah ada kesaksian itu saya baca. Ya ini pekerjaan saya hidup dari sini, saya bintang porno. Bintang film porno, saya dibayar dari situ dan saya bangun keluarga saya baik-baik, istri saya mencintai saya dan kami menjalani hidup normal. Ini gimana ini kasusnya? Memang itu sebenarnya termasuk bejat. Nah, sekarang masalahnya kan begini. Dianya bejat, tapi istrinya atau suaminya mau menerima dia, tidak menceraikan. Itulah yang terbaik sebenarnya bagi dari yang pasangannya. Kalau dikatakan kecuali, itu kan boleh menceraikan. Tapi kehendak Tuhan tetap tidak bercerai sebenarnya. Kalau saya ditanya, Pak, kalau dalam kasus seperti itu kan termasuk yang diizinkan kalau pasangannya begitu. Tapi seandainya pasangannya memilih, saya tetap terima, saya akan berdoa, saya berpuasa, saya bersyafaat, saya tunggu dia bertobat. Justru itulah sikap yang terbaik sebenarnya, tidak menceraikan. Iya. Tapi kalau dia mau cerai, diizinkan. Sebenarnya masuk memenuhi syarat. Karena pada zaman dulu sebenarnya ini hukumannya mati. Tapi sekarang kan nggak mati lagi. Iya. Yang pegawai seks tadi, ya emang ini pekerjaan saya kok, dia tanpa rasa dosa sama sekali. Dia tidak berbuat dosa tanpa merasa dosa. Itu kan bejat. Kalau mau bercerai seolah dikasih izin. Tetapi kalau saya ditanya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ya Tuhan membenci perceraian kok. Jadi kalau pasangannya bejat ya berdoa, berpuasa, doakan dia bertobat. Nah, cuma kan kadang tuh dia udah 15 tahun loh. Pasangannya nggak bertobat-bertobat. Bahkan mungkin menyiksa dia, masokis lagi, kekerasan. Atau bahkan bukan selingkuh lagi, bawa perempuan 3 ke rumah, main bareng-bareng, istrinya juga nggak boleh pergi, suruh nonton, bahkan main berempat. Itu kan bejat gitu loh. Gitu. Kalau sanggup, ya ini boleh. Kalau sanggup, ya jangan bercerai, tunggu bertobat. Tapi bisa diizinkan, kayak misalnya itu untuk kasus diizinkan tuh kalau kamu punya pasangan yang tidak seiman dan dia mau hidup dengan kamu. Ya sudah, nggak inisiatif cerai nggak boleh dari kita. Nggak boleh. Tapi kalau kamu diceraikan karena iman, kamu merdeka. Tapi dari kitanya nggak boleh berinisiatif cerai. Sama juga kita punya pasangan begitu. Kalau kitanya mau terima dia, sebenarnya itu terbaik. Tapi kalau misalnya mau bercerai, sebenarnya ini adalah celah yang menjadi perkecualian. Karena memang Alkitab berkata perkecualian. Maka perspektif saya adalah begini. Kalau Tuhan memberikan perkecualian, maksud saya mau lebih rohani daripada Tuhan yang tidak memberikan perkecualian gitu loh. Tapi jangan serendah itu jinahnya, baru pasangan lirak-lirik sama orang lain cemburu diceraiin. Atau benar-benar dia berjinah sekali, minta ampun. Dia ampun bener, dia digoda, dia begini-begini. Ya diampunilah. Tapi kalau dia tuh nggak minta ampun, bahkan dia emang saya begini, nah itu kan lain ceritanya kan. Gitu loh. Tinggal si orangnya ini, kamu pasangan kamu begitu, berani nggak kamu, istilahnya harga yang harus dibayar. Kamu doa, kamu puasa, tunggu dia bertobat. Ya, maka tetap, karena itu kehendak Tuhan itu tidak bercerai. Tapi dia kayak mengizinkan. Jadi mengizinkan beda dengan kehendak Tuhan ya. Saya tetap pada prinsip bahwa perceraian bukan kehendak Tuhan. Cuma ada ayat gitu kan. Kecuali. Cuma kecualinya ini kadang dipakainya juga untuk kasus yang terlalu ringan sebenarnya menurut saya. Yang harusnya tidak pada kasus seperti itu ayat ini dipakai gitu loh. Memang ada bahasan juga Pak Jarod soal ayat 9 dan ayat 32 dari Matius 5:32, 19 ayat 9 itu soal kecuali karena zina. Ya, ada bahasan teologis bahwa yang dimaksud kecuali karena zina itu adalah istri Jisamsu Pak, 234. Ini yang bisa diceraikan karena tidak ada perjanjian di situ. Dengan istri pertama itu ada covenant, ada ikatan perjanjian sampai maut memisahkan. Tapi istri Jisamsu 234, istri persinahan ini bisa diceraikan. Nah, yang dimaksud Alkitab itu adalah istri yang boleh diceraikan kecuali istri karena zina. Nah, karena dengan istri pertama bukan perzinahan ini Pak, tapi istri kedua, 3, 4 itu istri perzinahan. Nah, ini bisa diceraikan. Nah, bahasannya seperti itu. Nah, termasuk surat cerai. Ya, kan memang pada zaman itu orang bisa poligami. Tapi kalau pada zaman itu kan emang namanya poligami kan sah juga.
Ya kan, Abraham juga istrinya banyak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau mau bicara konteks pada zaman itu memang poligami masih umum dilakukan. Asal tidak berzina. Tapi jadi pada zaman itu adalah orang poligami menikah resmi itu sah. Tidak dianggap berzina. Tidak dianggap berzina. Abraham kan nggak berzina dengan Hagar, ya kan? Daud nggak berzina dengan Mikal. Ya dia ada Mikal, ada Abigail, dan bahkan lagi gundik-gundiknya. Abraham punya istri Hagar, Ketura, dan dia masih punya anak lagi, gundik-gundiknya. Ya, jadi sebenarnya Bapak hafal banget istrinya Abraham. sempat berpikir. Bercanda Pak. Jadi maksudnya begini, ini bahaya loh bahasan begini Pak Jarot. Karena nanti orang berpikir ditolerir. Apalagi dalam konteks Kristen kan? Kristen kan tidak boleh beristri lebih dari satu. Makanya kan tadi kita awali dengan bahwa Tuhan tidak menghendaki perceraian. Dia membenci perceraian. Orang bercerai disebut pengkhianat. Bahkan ditegaskan lagi pengkhianat nggak masuk surga. Ini udah jelas banget kehendak Tuhan sebagai kehendak atau hukum pernikahan. Betul. Tapi ketika ada perzinahan, tapi jinahnya juga jangan ditafsirkan terlalu mudah tadi. Baru jatuh selingkuh, enggak, itu jatuh selingkuh minta ampun, diampuni bukan diceraikan. Kecuali dia bejat yang memang tidak minta ampun. Nah, betul. Ini bisa masuk dalam kategori kalau tahu bisa diizinkan. Tapi kalau saya ditanya, Pak, kalau kehendak Tuhan, ya kehendak Tuhan berdoa, berpuasa supaya dia bertobat. Jangan diceraikan. Jangan diceraikan. Kalau mau bicara kehendak Tuhan. Tapi kalau mau bicara perkecualian, sekali lagi juga Alkitab penuh dengan kisah perkecualian. Ini menarik. Pemirsa, ini kita bicara ternyata dari ketatnya masalah aturan, dogma, ada perkecualian. Ya misalnya gini aja lah. Mungkin sudah saya sebut dalam sesi sebelumnya bahwa orang sekali mati lalu dihakimi. Kenyataannya ada yang nggak mati, alias diangkat Tuhan, ya kan? Atau ada ayatnya bahwa orang sekali mati lalu dihakimi, lah buktinya ada yang bangkit kembali, hidup kembali, Lazarus hidup lagi. Itu kan perkecualian. Tuhan sendiri bikin sebuah ayat tapi ini kan istilahnya tuh kasus yang sangat langka. Kasuistik lah. Kasuistik, makanya kayak kawin cerai ini nggak bisa dijadikan hukum umum gitu loh. Jadi begitu mudahnya orang pasangan tidak setia cerai nggak bisa sih ini. Main kutip ayat. Bener-bener bisa siapa sih orang yang nafsunya tuh sama domba gitu, binatang kan jarang banget, tapi kan ada gitu kan. Itu kan begitu kasus seperti itu kalau mau bercerai kayak diizinkan. Nah sekarang bicara diizinkan itu masuk perkecualian. Nah, saya kasih contoh yang lain. Memang ini berpikir analogi ya, namanya perspektif analogi berpikir. Kalau saya salah, maafkan saya. Jangan gunakan pendapat saya ini sebagai pendapat utama. Jadi saya anggap aja ini pendapat kedua. Nanti pendapat pertamanya ya gembalanya aja gitu ya. Itu kata Pak Jarot begini. Nanti biar gembalanya hubungin saya. Kita diskusi gitu kan. Sering begitu Pak. Sering Jumat begitu. Gembalanya kita diskusi. Dari diskusi tadi akhirnya dia terpengaruh. Tapi setelah terpengaruh saya bilang begini, Pak, Bapak jangan percaya saya 100% loh, Pak. Begini, Pak. Ini hanya perspektif. Tapi begini maksud saya, ya ada baiknya Bapak dengar saya supaya sebagai ada wawasan. Nah, terus saya biasanya sarankan begini. Pak, saya ini bukan gembala, bukan sinode, bukan majelis daerah. Bapak seorang pendeta, di mana Bapak punya atasan. Nah, saya biasanya dengan Bapak diskusi dengan atasan. Nanti keputusannya itu supaya nggak salah secara sinode, garis komando. Ya, dan juga supaya saya jangan disalahkan sama sinode ada gitu. Supaya dosanya bareng-bareng. Jadi maksud saya kadang-kadang kita diskusi nanti kadang-kadang malah begitu dia ngomong sama atasannya nih, ternyata dia bilang begini, aku sahabat sama Pak Jarot, aku udah tahu sama dia, kalau dia bilang boleh-boleh. Ada juga yang begitu. Ada juga. Malah ternyata ketua sinodenya, majelis daerahnya, sahabat. Saya udah pernah seminar di gerejanya dia, dan kita udah bahas dari segala macam aspek yang cukup panjang karena seminarnya sehari. Nah, kadang dalam satu sesi begini kita nggak sempat bahas dari sisi yang lain kan. Jadi sering begitu ada perbedaan, makanya gembalanya ke saya, kita bahas dari segala macam aspek. Lalu dengan begitu dia berani mengambil keputusan di mana saya hanya sebagai masukan. Karena saya pun ini sebenarnya aspeknya banyak ya kan. Nah, sekarang saya maka diberikan contoh konsep untuk diizinkan dulu. Suatu ketika bangsa Israel datang sama Samuel. Kami minta raja. Nah, waktu itu kan memang ada orang yang dekat sama Tuhan, ya bisa dengar suara Tuhan kayak Samuel. Kalau zaman sekarang kita baca Alkitab aja lah. Jangan dengar suara yang aneh nanti malah. Nah, saya percaya kanon tertutup. Beberapa orang tahu arti itu.
Beberapa orang arti tahu itu kata Kan itu. di kalangan kita diklaim Pak saking akrabnya dia seminggu sekali bisa traveling surga pulang bolak-balik gitu Pak. Ya, pokoknya kalau saya percaya Kanon tertutup. Nah, maka ini adalah pada zaman perjanjian lama Samuel itu bisa dengar suara Tuhan. Makanya bangsa Israel datang kepada Samuel. Kami mau minta raja. Ya tunggu aku bicara sama Tuhan dulu. Dia bicara sama Tuhan. Itu Tuhan marah sama bangsa Israel. Aku tuh raja mereka. Ini teokrasi. Saya pimpin itu bangsa dari Mesir. Apa nggak ngelihat? Pokoknya Tuhan marah besar. Iyalah. Samuel bilang sama bangsa Israel, Tuhan marah. Ya, kamu memberontak kepada Tuhan. Datang lagi Samuel kan? Akhirnya Tuhan tuh bilang begini, kasih tahu dulu bangsa itu. Kalau mereka punya raja, mereka punya konsekuensi, nggak punya hak milik atas tanah, mereka bayar pajak dan sebagainya. Samuel sampaikan ke bangsa Israel. Bangsa Israel itu memang tegar tengkuk, degil hatinya. Betul. Kami akan tanggung, gitu. Tapi kami kan mau punya raja yang kelihatan. Kami akan sembah Jehovah Allah, tapi kami mau punya raja. Ketika Samuel lapor sama Tuhan, Tuhan tuh mengucapkan mereka tuh degil. Itu kalimat yang digunakan tuh kok kebetulan sama ya, kata degil. Itu persis yang kalimat Tuhan Yesus ucapkan waktu bangsa Israel itu. Tapi Musa menyuruh kami ada surat cerai, berarti boleh menceraikan. Karena itu karena kedegilan hatimu. Jadi saya tuh tetap benar-benar tahu yang namanya bercerai itu dilarang, dibenci Tuhan, kalau boleh karena kedegilan. Tapi degilnya orang yang pasangannya normal sama pasangannya itu terangsang sama domba itu beda. Ya, nah sekarang begini, kembali kepada kedegilan bangsa Israel yang misalnya bukan perceraian dulu nih, minta raja. Ya akhirnya Tuhan malah yang memberikan izin. Ya bolehlah. Tapi kehendak Tuhan enggak? Bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak menghendaki bangsa Israel punya aku raja mereka. Iya. Jadi akhirnya diizinkan. Nah yang menarik bagi saya ini dari segi pola pikir. Kan bangsa Israel akhirnya dibolehkan minta raja. Oke. Tapi Tuhan tuh enggak, dah terserah dah karmu dewek, caryo dewek, pilihan dewek. Enggak loh. Tuhan terlibat. Tuhan bilang sama Samuel, ya kan, urapi Saul jadi bangsa Israel, urapin Daud. Ya diurapi juga. Diberkati juga. Begitu ketemu, diberkati juga, ditabiskan. Loh saya pikir nih, Tuhan bilang sama Samuel, kalau ketemu Raja Israel, kutuki dia, itu bukan kehendak saya. Diberkati. Luar biasa. Nah, memang ini pola pikir yang bahaya, perspektif yang bahaya. Tapi ya saya sampaikan aja. Pernikahan yang diizinkan Tuhan. Kan misalnya kayak orang udah nggak gadis, udah nggak perjaka. Oke, yang gadis perjaka diberkati di gereja. Yang tidak, ya nggak diberkati di gereja, tapi di rumah. Apa di rumah dikutuki? Terkutuk pernikahan kamu. Ya nggak akan diberkati juga. Tapi ini memang kasus yang lebih rendah. Dalam arti dia mau menikah, cuma udah nggak gadis, nggak perjaka. Tapi pemberkatannya gereja bikin aturan di rumah. Tapi yang nggak dikutuki, diberkati juga. Nah sekarang gimana pernikahan kedua yang diizinkan dalam tanda petik? Yang bukan kehendak Tuhan, tapi harus diizinkan secara legal, teologis harus lolos. Jadi menurut saya tetap harus ada aturan-aturan yang secara masing-masing gereja mungkin aturannya berbeda, tapi begitu secara legal, teologis gereja itu lolos, ya silakan diberkati. Bukan dikutukin. Nah dalam konteks ini dulu besarnya ini saya ngajarnya begitu. Tinggal detail teologisnya lolos mana tidak itu akan kasual. Paling kalau ada pendapat saya pribadi gitu Pak. Jadi termasuk soal batasan lamanya, durasi waktu. Karena ada gereja juga bikin kebijaksanaan begini Pak Jarot. Ya kalau sudah di atas 15 tahun perceraian itu, kayaknya dosanya udah luntur, sudah bisa diberkati lagi. Nah makanya akhirnya kan ini kan kasuistik kan Pak. Kasuistik. Syarat bolehnya diizinkan itu yang gimana? Nah kalau saya berani nih ngomong di ini bukan seminar tertutup ya, ini sebenarnya agak risiko. Karena saya biasanya itu lebih berani terbuka kalau itu seminar tertutup, limited peserta, para pendeta atau hamba Tuhan, pengajar, yang kita bisa diskusi dengan pikiran terbuka, pro dan kontra dibahas sampai tuntas, karena berupa seminar, tanya jawab sampai habis. Gitu ya. Kalau enggak, saya biasanya menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak aman. Langsung di komen di YouTube nanti, ini pendeta sesat. Tapi di sini aman Pak. Ya, terserah dah, udah. Jadi begini, maksudnya begini. Sekarang yang membuat saya berani berkata ini diizinkan boleh. Tapi saya tidak lepas dari pengertian dulu. Ya. Pengertian bahwa orang tidak boleh bercerai kecuali bejat seksual. Oke. Nah, maka saya akan perluas aja.
Saya memperluas definisi atau bukan definisi bejat seksual nggak bisa diperluas. Memperluas contoh bejat seksual. Oke, contohnya. Oke, sekarang begini. Orang bercerai, menikah lagi disebut bejat seksual, cabul, adultery. Malah bukan fornication lagi. Sebenarnya disebutnya cabul. Kalau bukan disebut ya berzina itu kan kayak orang sekali berhubungan dan zina. Tapi zina berkali-kali disebut cabul atau adultery. Adultery tanpa merasa bersalah, moikau atau bejat seksual. Kira-kira tuh kayak ada urutan begitu. Suami sama pembantu berzina dong. Berzina berkali-kali, apalagi ngelihat film porno. Berarti sudah bukan zina lagi, zina dan percabulan. Percabulan tanpa merasa bersalah, itulah bejat seksual. Oke, nah sekarang kalau bejat seksual, dia boleh. Sebentar Pak, sebentar. Percabulan tanpa merasa bersalah dari perzinahan yang rutin sampai jadikan istri. Misalkan ini pembantu atau ajudan, misalkan lalu kemudian ini pejabat, lalu kan itu tidak mungkin spontan lalu kemudian jadi kawin, Pak. Itu kan terus menerus itu terjadinya sampai dia jadikan istri dan istri sahnya dibuang gitu loh. Ini masuk bejat seksuality atau tidak ini? Jadi kan begini, banyak orang yang bertanya kepada saya kan, yang bertanya ini yang dibuang tadi, Pak, saya kasusnya begini, boleh nggak saya menikah lagi? Nah, maka saya bilang kepada yang dibuang itu boleh, pengertiannya begini, orang tidak boleh bercerai kecuali karena zina, menikah lagi berbuat zina. Maka kalau dia menikah lagi karena kasusnya bejat seksual, maka dia sebenarnya boleh. Nah sekarang kasusnya adalah gimana dengan pasangannya. Nah kalau pasangannya melakukan bejat seksual kan menjadi dalam perkecualian boleh. Nah bejat seksual itu apa? Incest, binatang, laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah menurut saya ditambah satu lagi. Kalau definisinya, tapi ini sebenarnya terus terang nggak ada ayatnya ya. Yang ada ayatnya 4 ini ada ayatnya dalam perjanjian lama bahwa ini kebejatan seksual. Binatang, ini. Nah, sekarang ini nggak ada ayatnya, tapi saya tambahkan, jujur, berdasarkan pengertian, bejat itu berbuat dosa tanpa merasa dosa. Oke. Katakanlah A, tokoh atau orang lah, pokoknya siapa aja. A sama B. Si B istrinya diduga selingkuh. Bener apa nggak tahu dah. Lalu akhirnya suami ini menceraikan istrinya, lalu dia menikah lagi. Oke. Seandainya istri ini tidak selingkuh, hanya diduga selingkuh, lalu dia berarti dia tidak bejat seksual dong. Karena dia nggak bejat seksual, kalau bercerai harusnya selibat. Nggak boleh kawin lagi. Suami selibat, istri selibat, supaya kalau nanti di tengah jalan sadar bertobat, bisa balik lagi. Tapi kalau misalnya yang dituduh itu ternyata tidak selingkuh, hanya diduga selingkuh. Atau dibangunkan isu selingkuh. Apalagi cuma fotonya foto di lobi hotel, bukan di kamar hotel lagi telanjang ada CCTV kamarnya. Betul. Nah itu berarti kan diduga selingkuh. Nah, tapi ini si suami jadi menikah lagi. Padahal istrinya tidak bejat seksual. Nah pernikahan lagi setelah perceraian, itulah bejat seksual. Oh yang laki ini? Nah kenapa pernikahan kedua itu bejat seksual? Kan kita bilang orang kalau bercerai dia menikah lagi dia moikau. Kalau istri yang diceraikan dia menikah lagi dia moikau. Kecuali tadi ada kecualinya karena moikau. Nah sekarang begini, anggap aja nih istri diceraikan lalu suami menikah lagi. Oke. Nah waktu dia menikah lagi nih anggap aja dia saya perluas kasusnya ya biar nggak ini bapak ini mengarah pada satu tokoh nih. Oke, saya perluasnya begini. Anggap aja dia waktu menikah lagi nih beda. Satu dan banyak tokoh Pak. Oke, pindah agama. Anggap aja dia waktu menikah lagi ini pindah agama. Oh kalau itu aman. Oh enggak, ya enggak juga Pak. Nah, ini saya mau perluas kasus. Oke. Jadi istrinya diduga selingkuh, lalu dia pindah agama menikah lagi. Atau dia nggak pindah agama, dia menikah lagi. Pak, yang pasti adalah waktu dia menikah lagi, dia diberkati sama agama. Entah pendeta, entah ustadz, entah biksu, pokoknya dia diberkati. Bahkan karena diberkati, maka dapat catatan sipil. Ya, kalau di luar negeri nggak perlu pemberkatan ini, langsung ke catatan sipil. Indonesia yang menikahkan adalah gereja. Pemerintah hanya mencatat. Kalau 15 tahun lalu bisa catatan sipil dulu tanpa pemberkatan. Sekarang udah nggak bisa. Nah, yang saya tanya balik Bapak sebentar deh. Ini Bapak ini menikah diberkati sama sebuah gereja. Dia kira-kira seksnya sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Merasa bersalah nggak? Pasti nggak merasa bersalah lagi. Karena dia sudah merasa diberkati. Iya. Berbuat seks zina tanpa merasa bersalah, itulah bejat. Dia hidup dalam kebejatan seksual. Makanya yang
ceraikan tadi malah menjadi boleh. Tapi kalau dia mau sempurna, selibat sampai mati. Cari kebahagiaan dari anak, cari kebahagiaan dari melayani. Tapi seandainya dia mau menikah lagi, kalau saya malah berani berkata, kamu termasuk yang diizinkan. Toleransi ada. Kehendak Tuhan enggak? Bukan. Kehendak Tuhan kamu selibat sampai mati. Saya enggak sanggup Pak, saya masih muda, masih kuat hasratnya. Kamu diizinkan karena pasangan kamu selibat. Pasangan kamu bejat moral. Itu loh. Bejat Tapi ini, kalau dia mau seksualitas. sempurna, ya ikuti firman Tuhan. Hidup seperti sekarang, waktu dipanggil, sekarang kamu dalam keadaan seperti ini, ikut Tuhan, udah selibatlah sampai mati. Bisa bahagia kok tanpa seks. Diajarkan caranya bahagia tanpa seks. Bisa. Pasti bisa. Semua kondisi ada solusi dan jalan keluarnya. Tentu tidak mudah, tapi pasti bisa. Kalau mau sempurna, tapi kalau dia mau menikah lagi, malah orang yang seperti ini, saya berani mengizinkan. Nggak mati gitu kalau mencobai kasus seperti ini. Gitu kira-kira Pak. Jadi yang suami yang bejat sexuality ini ya justru banyak dibela Pak. Karena apa? Katanya perkawinannya memenangkan jiwa. Ya bisa memenangkan jiwa. Dari tidak percaya. Karena sumbangannya banyak. Ya pokoknya kalau membela itu banyaklah sebabnya. Tapi kalau ada yang membela teologis ya menarik juga. Saya pengen dengar juga apa pembelaan teologisnya. Ada, jadi alasannya karena itu. Tapi itu kan tuduhan. Tidak ada bukti bahwa istrinya berzina. Bahkan kalau ada bukti pun sebenarnya Harus selama dia masih merasa bersalah dan hanya sekali terjadi itu diampuni. Karena bukan bejat seksual, tapi tergelincir jatuh dalam dosa, gitu loh. Jadi bejatnya double-double nih Pak. Dia tuduh istrinya, dia fitnah, terus kemudian itu niat banget kalau gitu tuh. Ya nggak tahu deh. Kita bahas prinsipnya aja. Tapi tetap jadi tokoh, jadi teladan ya. Udahlah. Kalau tokoh jadi panutan. Gitu. Yang saya jujur, saya sendiri ketika banyak tokoh bercerai itu akhirnya banyak jemaat yang mau bercerai itu kan gini. Menjadikan itu kasus pembenaran dia. Gini, itu kan tokoh bercerai, lalu menikah lagi, lalu udah pro dan kontra. Nah, pendeta yang pro itu kan membela, membelanya pakai ayat, pakai penjelasan. Orang yang mau bercerai itu menyimak yang ini Pak, disimak yang pembelaannya ini. Oh, berarti boleh begitu. Itu yang saya khawatir. Bukan saya khawatirkan, itu yang terjadi. Ini pendeta juga agak ngeri nih. Jadi saya sebenarnya bisa perkecualian tadi, tapi tadi masih tetap harus dalam rambu-rambu perspektif firman Tuhan itu ya keseluruhannya jelas menentang. Tapi juga kalau ada perkecualian ya tentu saya tidak boleh terus kayak misalnya harga mati pokoknya tidak gitu. Tunggu dulu kasusnya gimana. Oke. Tapi dasarnya jelas kalau toh harus berkata boleh itu jelas gitu ya. Bahwa dasarnya ini. Yang penting ada. Nah, kalau dasarnya berbeda ya kita diskusi sampai kita ketemu gitu kan. Nah, sekarang ada orang memakai dasar. Sekarang ada perceraian resmi Pak Joshua. Ada surat cerai Pak Jarot. Ini pengadilan memberikan ini. Berarti saya bisa menikah lagi dong. Aha. Itu alasannya karena mereka sudah bercerai resmi, ada surat cerai, dan ini otomatis menjadi legitimasi untuk keduanya bisa kawin ulang. Oke. Bukan kawin ulang, kawin lagi gitu. Saya tidak pakai dasar surat cerai, tapi saya pakai dasar Alkitab. Alkitab kan berkata, ini kalau bercerai, menikah lagi zina. Maka sekarang kalau ada orang datang nih, Pak sudah bercerai, mau nikah lagi boleh nggak? Saya akan selalu tanya pasangannya. Pasangannya gimana? Ya saya nggak tahu Pak, dia pergi kemana saya nggak tahu. Cari tahu dulu. Dia ngilang Pak. Zaman sekarang pergi ke rumah orang tuanya, pergi ke adiknya. Pasti kita harus tahu dulu status pasangannya. Wah Pak, saya ke rumahnya Pak, istrinya Pak ada di rumah, anaknya 3. Oh berarti dia udah bejat seksual. Iya. Gitu kan? Pak saya cari ketemu, dia stres Pak sendirian. Balik. Kalau kamu bertobat sungguh-sungguh tuh bertobat tuh kembali. Dulu berantem, dulu cerewet, dulu bawel, dulu kasar, dulu KDRT. Kamu bertobat sekarang. Bertobat balik kepada istri atau kepada suami yang dulu diceraiin. Kalau dia masih selibat, balik. Nah coba biasanya orang itu kalau datang ini dia udah bawa calon Pak. Dia udah bawa calon, udah punya ide mau sama dia. Maka saya tidak pernah memberikan izin tadi tanpa tahu status. Karena Alkitab berkata kalau kamu orang bercerai, kecuali karena zina. Ya kan? Maka menikah lagi zina, maka harus tahu status si mantan. Kalau si mantan ini ternyata selibat, ya udah kamu juga harus selibat sampai mati. Ya nggak tahan Pak, ya kenapa nggak balik? Udah boleh dah. Yeah. Untuk gunanya selibat sebenarnya supaya masing-masing bisa bertobat dan balik. Nah ini sekaligus, mungkin minta klarifikasi Pak Jarot saja nih.
bukan jawaban tapi semacam klarifikasi. Jadi pemahaman yang banyak disalahpahami oleh pemahaman yang salah tentang surat cerai, apalagi merujuk Musa. Musa aja kasih surat cerai Pak Joshua. Iya kan? Ya. Nah, ini pemerintah sekarang kasih surat cerai. Nah itu merujuk kepada itu katanya. Saya sebenarnya maaf nih, kalau boleh gugat pemerintah saya mau gugat nih. Ya, departemen agama atau departemen ngurus pernikahan ya. Kalau dengar ya nggak apa-apa sih. Maksudnya begini loh. Yang menikahkan saya pendeta. Anggap aja saya pendeta gembala ya. Yang menikahkan kami, kenapa yang menceraikan situ? Ini sebenarnya jujur nih saya mau bicara nih, masih ada ketidaksinkronan undang-undang. Dulu memang ya berapa belas tahun lalu orang itu bisa catatan sipil. Pak saya mau cerai Pak, karena dulu kamu belum diberkati. Kan emang kasus yang lama itu begitu terjadi. Karena dulu itu orang bisa catatan sipil dulu. Pokoknya ada saksi, orang tua setuju, ya penatua, adat. Tapi sekarang kan enggak, sekarang itu pemberkatan dulu. Baru negara itu mencatat. Iya. Jadi undang-undangnya yang menikahkan itu hamba Tuhan, ustadz atau pendeta itu yang menikahkan. Jadi yang nikah ini Pak, anggap aja saya pendeta lah, walaupun bukan ya. Iya. Saya yang nikah ini gitu. Lah kenapa kamu cerainya ke sana? Iya. Kok cerainya ke pengadilan? Harusnya kalau pengadilan nih, ada datang orang, kami mau bercerai. Oke, yang nikahin kamu siapa? Pak Pendeta, balik sana. Yang nikahin kamu siapa? Pak Ustadz, balik sana. Pergilah yang akan nikahkan kamu. Minta cerai sama dia. Iya gitu, harusnya begitu. Kalau saya boleh ngerubah undang-undang nih. Boleh juga jadi masukan ini. Jadi aparat pemerintah yang dengar ini mestinya juga harus berpikir seperti itu dong. Linear. Anda memerintahkan gereja memberkati atau KUA memberkati misalkan atau ustadz ya. Masa cerainya di pengadilan? Nah, lalu cerainya di pengadilan. Wah, ini hakim ini menerobos ini. Paling tidak panggil kita yang memberkati datang di situ. Sebagai syarat. Kalau yang menikahkan setuju, maka baru akan diceraikan. Loh, kayak orang punya rumah, yang jual rumah yang punya dong. Orang jual beli rumah, yang jual yang punya dong. Masa yang nggak punya rumah yang jual? Ini pernikahan saya yang berkatin ini. Lah kok orang lain yang menceraikan? Jadi kalau saya boleh dibilang gue gugat nih. Kalau bahasa kasarnya gitu ya. Tapi berarti saya sebenarnya nggak setuju dengan undang-undang itu. Jadi kalau ada orang misalnya, Pak, saya udah pegang surat cerai loh. Saya tanya balik, yang nikahin kamu siapa? Yang ceraiin kamu siapa? Yang ceraiin kamu bukan pihak yang berhak menceraikan kamu. Ini bagus nih. Jadi ini satu pemikiran ya. Kalau menurut saya, ya Anda pegang surat cerai ya terserah. Tapi ada juga pemikiran yang sejalan dengan itu Pak, tapi dari perspektif yang berbeda. Bahwa kesalahpahaman itu apa? Karena yang duduk merumuskan undang-undang juga tidak mengerti Alkitab. Satu. Ya, sehingga dia tidak mengerti konteks kenapa Musa memberikan surat cerai itu. Karena kedegilan hati itu mereka saling mengeraskan hati, tidak mau mengampuni satu dengan yang lain. Akhirnya Musa, tidak bisa dirujuk lagi. Musa bilang, "Oke, tapi masing-masing surat cerai pegang." Tandanya apa itu? Surat cerai itu tanda, Pak. Ini orang pernah menikah. Iya, ini istrinya orang, ini suaminya orang. Ya, jangan ada dari antara kaum Israel kawin dengan dua manusia degil ini, keras hati. Karena kalau mereka menikah itu disebut kekejian bagi Tuhan. Nah, gitu. Zina, ya kekejian bagi Tuhan. Nah, itu sebenarnya konteksnya, Pak. Konteks surat cerai di situ. Surat cerai itu. Iya. Tapi kemudian itu dicomot dari konteks lalu diberlakukan sekarang ini. Sekarang. Jadi kalau pengadilan memberikan hak cerai dan masing-masing punya surat cerai, bisa kawin lagi, Pak. Nah, makanya kalau kita baca Ulangan 24 ya. Maka Ulangan 24 itu dikatakan apabila seorang menceraikan istrinya, lalu istri itu pegang surat cerai, lalu dia menikah lagi, bahkan balik pun nggak boleh diterima. Karena dia sudah melakukan kekejian. Jadi itu surat itu kalau dia nikah lagi itu sudah nggak layak ada di tanah perjanjian yang kudus. Jadi memang ya saya setuju konteksnya sih begitu gitu. Karena kedegilan tadi, makanya ya harusnya memang idealnya tuh kecuali ada mungkin akan nyambung juga soal konteks surat cerai perjanjian lama yang Bapak sebutkan tadi dengan kitab Roma berkata bahwa suami istri itu hukumnya mengikat selama suaminya masih hidup. Gitu. Jadi makanya selama hidup, kecuali kalau dia meninggal, maka hukumnya itu sudah nggak berlaku.
Kecuali yang tadi ya kasus khusus yang memang juga sebenarnya jarang banget itu, tapi tetap ada perkecualian. Atau konteksnya dia tidak seiman. Nah, ketika yang tidak seiman ini mau menceraikan yang beriman ini, dia bebas dari hukum. Ya, itu pun juga masih Debatable. perlu dipertajam lagi. Ah. Maksudnya begini. 1 Korintus pasal 7, mulai dari ayat 10 sampai 18. Apabila engkau punya pasangan yang tidak seiman dan dia mau tinggal bersama dengan engkau, maka engkau jangan menceraikan dia. Iya, betul. Ya kan? Jadi kan begini kan dulu kan orang ya Tuhan Yesus datang ke dunia, dia nggak bikin agama baru. Dia hanya mengatakan bahwa dulu ada nubuatan, bahwa Mesias akan datang, akulah Mesias. Jadi sebenarnya harusnya tuh ya dari Abraham, Adam, Musa sampai kita ini satu agama nih sebenarnya. Cuma karena mereka nggak percaya. Nah, Tuhan Yesus kan begini. Jadi atau bukan Yesus, orang Yahudi itu akhirnya menjadi disebut Judaisme. Di mana menjadi orang Yahudi ya beragama Yahudi. Begitu mereka mengikut Kristen, waduh, Paulus masukin penjara, Tuhan Yesus sendiri disalib. Nah, bisa dibayangin Korintus pasal 7 itu kan bermula dari orang-orang Yahudi, di mana semuanya beragama Yahudi. Lalu tiba-tiba istri atau suaminya percaya Kristen. Maka yang percaya ini kan kayak di Indonesia atau di dunia ini juga ada suku-suku tertentu yang berarti menjadi suku ini berarti agama ini. Iya. Itu Yahudi juga begitu, konteksnya Korintus ya begitu. Kalau kamu Kristen, kamu bukan suku itu lagi. Jadi kamu diceraikan. Pada kondisi seperti itulah Paulus berkata, kamu merdeka. Tapi tidak dalam kamu. Kitanya nggak boleh menceraikan. Ya, kita tidak inisiatif nggak boleh datang dari kecuali kalau kita orang yang percaya. diceraikan karena kita dari suku seperti suku Yahudi tadi. Oke. Yang Paulus bilang, tapi kalau kamu diceraikan karena memang di Yahudi waktu itu di beberapa kota yang masih Yahudinya kental banget kecuali kota-kota diaspora yang merantau, ya itu mereka lebih moderat. Tapi yang di suku yang benar-benar di kota-kota Yahudinya kuat menjadi orang Yahudi berarti beragama Yahudi. Nah, dia diceraikan betul-betul karena imannya. Nah, sekarang saya harus hati-hati membawa ayat ini ke konteks zaman sekarang. Zaman sekarang tuh begini. Kristen moderat, katakanlah sama Islam moderat, ya pacaran. Kalau nggak moderat nggak mungkin pacaran, Pak. Udah masih mau pakai istilah moderat atau Kristen nggak lahir baru dah menikah sama Islam nggak dapat pencerahan, udah mereka pacaran lalu menikah. Jadi dari awal udah memang nggak seiman. Kalau Yahudi, Korintus itu kan beda kasusnya sebenarnya. Tadinya sama-sama seiman Yahudi. Lalu satu menjadi Kristen. Bahasa Kristen terkini, Tuhan mempersatukan. Lalu nah, ada yang bilang Tuhan tidak persatukan. Tapi kalau kasusnya zaman sekarang, tadinya Kristen Islam lalu menikah. Mereka bahagia. Singkat cerita nih, mulai berantem, mulai nggak cocok, ada masalah keuangan, ada masalah ketidaksetiaan. Lalu dia diceraikan. Jadi dia diceraikan bukan karena imannya. Iya. Tapi dia ke gereja nggak datang begini, Pak, saya diceraiin suami karena saya selingkuh, Pak, saya diceraiin suami karena saya pelit. Enggak. Dia datang ke gereja, Pak, saya diceraikan karena saya beda agama. Nah, pendeta harus hati-hati. Dia tuh diceraikan karena agamanya atau karena hal yang lain. Iya. Panggil suaminya, saya nggak masalah kok Pak dia ke gereja. Cuma dia tuh maling, Pak. Lah, nggak boleh cerai, tobat, balik ke suaminya. Jadi walaupun mereka beda agama, mau minta cerai, tunggu dulu loh nih. Ini cerainya kenapa? Betul. Ternyata banyak kasus yang bukan karena agamanya. Clear, luar biasa. Jadi sebenarnya kita nggak bisa bawa ayat itu untuk orang datang minta bercerai dengan alasan beda agama. Padahal bukan karena agamanya dia bercerai, karena nggak cocok, karena berantem, karena keuangan, karena yang bisa diselesaikan. Bahkan dengan begitu dia bisa memenangkan pasangannya karena dia secara keuangan dia jujur, integritas. Waduh, malah dengan begitu memenangkan. Ini mesti investigasi lebih dalam ini, luar biasa. Jangan sampai kita. Terakhir, Pak. Yes. Pak, jawab tegas. Yes. Boleh nggak Kawin lagi? orang Kristen berpoligami? Dari tadi poligami belum karena ini banyak. Ya tapi kita boleh. Kalau saya jawab tegas dan singkat ini boleh. Ini bahaya nih, Pak. Tapi sebentar kita bahas. Dasarnya boleh, dasarnya nggak boleh. Setelah yang satu ini. Beda segmen.